bahasa roh. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena siang hari ini kamu kumpulkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingin mengajar kami untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami, untuk mengenal pribadi Roh Kudus di dalam hidup kami. Jamah tiap pribadi yang mengikuti sesi malam ini, jamah tiap pribadi yang ingin mengenal karunia-karunia-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka hati kami dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, supaya kami bisa mengalir, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita dengar tadi dari Kisah Para Rasul bab 10 ya. Kisah mengenai Petrus berjumpa dengan Cornelius ya. Dan kita mendengar bagaimana ya ketika Petrus mewartakan firman Tuhan di ayat 44 ya, di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berfirman, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan yang bersunat yang menyertai Petrus, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, sebab mereka mendengarkan orang-orang itu berkata-kata di dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kisah ini mengenai orang-orang yang belum dibaptis, ya. Karena kita melihat di ayat 47 ditulis, bolehkah seseorang mencegah membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Kisah ini adalah mengenai orang-orang yang masih belum dibaptis, tetapi ketika mereka mendengarkan pewartaan firman Allah, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup mereka, dan mereka mula berkata-kata di dalam bahasa roh. Kemudian mereka meminta Petrus untuk membaptis mereka, dan mereka menerima pembaptisan secara air, sakramen. Saudara-saudari, ini adalah mengenai karunia Allah melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hidup mereka yang inginkan. Itu kata yang pertama yang sangat penting. Tuhan tidak ingin memaksa sesiapa. Tuhan tidak ingin memaksa Anda. Tetapi kalau Anda inginkan, Dia ingin curahkan karunia-karunia-Nya melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kamu. Dia ingin curahkan. Kenapa? Kenapa Tuhan ingin curahkan karunia-Nya di dalam hidup Anda dan hidup saya? Karena kita melihat di Yohanes bab 4. Yohanes bab 4 ayat 24, Allah itu roh. Saudara-saudari bilang, Allah itu roh. Oke. Allah itu apa? Roh. Allah itu roh. Allah bukan manusia. Allah bukan pribadi sama seperti Anda dan saya. Allah itu roh. Apa itu roh? Roh adalah kejadian Allah, pribadi Allah. Maksudnya Allah tidak mempunyai tubuh sama seperti Anda dan saya. Yesus adalah Allah, tetapi Ia menghadirkan diri dijadikan daging dan berjalan di atas muka bumi selama 33 tahun. Tetapi Allah Bapa, Allah Putra Yesus, dan Allah Roh Kudus
Tritunggal Maha Kudus, mereka semua adalah roh. Dan jika Anda dan saya ingin menyembah Allah, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi jikalau kita ingin menyembah Allah, kita harus menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Anda dan saya, oke? Anda dan saya manusia. Anda dan saya manusia. Tetapi kita adalah bait suci Allah. Maksudnya Roh Kudus hadir di dalam Anda dan saya. Roh Kudus ada di dalam hidup Anda dan saya. Dan karena Roh Kudus ada di dalam hidup Anda dan saya, maka Anda dan saya juga boleh menyembah Allah. Tetapi bukan hanya menyembah dengan menggunakan secara fisik, secara kata-kata. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Yesus ingin mencurahkan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah keupayaan menyembah Allah dengan menggunakan kata-kata roh. Kata-kata roh. Bukan kata-kata manusia. Saat ini saya bicara kepada kamu. Oke? Saya menggunakan bahasa Melayu campur Indonesia karena saya begitu banyak pelayanan di Indonesia. Jadi bahasa Melayu saya sudah tukar jadi bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Kamu memahami bahasa saya menggunakan apa, saudara-saudari? Ya, bagaimana saya bercakap? Saya bercakap, kamu dengar. Kamu paham apa yang saya cakap? Bagaimana kamu paham apa yang saya cakap? Bahasa, ya betul, bahasa. Tapi bukan sekadar bahasa. Bagaimana kamu paham saya? Bagaimana kamu paham saya? Pakai apa? Siapa? Sesiapa? Wendy? Pendengaran, Project? Hah? Pendengaran? Iya betul, pendengaran. Tapi pendengaran pakai apa? Jess. Siapa yang jawab tadi? Jess ya? Iya, Project. Ya. Pakai telinga, Project. Iya, pakai telinga. Bagus. Siapa di sini ada telinga? Angkat tangan. Ada telinga? Dengar. Kamu dengar saya pakai telinga. Betul. Pakai telinga. Tapi telinga hanya satu organ saja. Bukan sekadar pakai telinga. Ada satu lagi, sangat penting. Telinga saja tidak cukup. Dengar ya. Anjing juga ada telinga. Kambing juga ada telinga. Tapi kalau saya bicara kepada anjing dengan kambing, dia tidak akan paham. Walaupun dia ada telinga. Jadi telinga penting, tapi bukan sekadar ada telinga. Apalagi satu yang sangat penting. Bukan mata, bukan mulut, bukan hati. Otak lah, otak. Dengar. Kambing, kucing, anjing juga ada telinga. Tetapi otak dia tidak sama dengan otak kamu dengan saya. Jadi dia tidak boleh paham. Walaupun dia boleh dengar. Paham ya apa yang saya kata? Otak kamu itu sangat penting. Karena bukan sekadar dengar dengan telinga, tapi otak kamu, akal budi kamu yang digunakan untuk memahami apa yang saya katakan. Jadi kalaupun orang itu buta, tetapi dia ada telinga, otak kamu boleh paham apa yang saya cakap. Itu karena saya manusia, Anda manusia, saya bicara dengan manusia ke manusia. Jadi, saya pakai mulut, saya pakai otak saya, kamu pakai telinga, kamu pakai otak kamu boleh memahami apa yang saya bicara. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah bukan manusia, Allah adalah roh. Allah adalah roh.
Dan jika Anda mau bicara dengan dia, harus bicara melalui kuasa roh. Disebabkan itu, Yesus ingin mengajar Anda dan saya bicara kepada Allah Bapa, tetapi bukan dengan sekadar menggunakan kata-kata. Dia mengajar Anda dan saya untuk bicara kepada Allah Bapa dengan menggunakan kuasa roh. Kuasa roh. Disebabkan itu, Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kamu. Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kamu. Itu sebabnya kita melihat ya, Markus 16 ayat 15 hingga 19. Markus 16 ayat 15 hingga 19, Yesus berkata, "Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya." Oke, ulang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda apa yang akan menyertai mereka? Ada 5 tanda. Saya tidak ada waktu untuk beritahu lebih lanjut mengenai 5 tanda. Oke? Tapi secara ringkas, pertama, bagi mereka yang percaya, mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Nomor 2, mereka akan bicara dengan bahasa-bahasa baru. Ketiga, mereka akan memegang ular. Keempat, mereka akan minum racun dan tidak dapat celaka. Kelima, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Salah satu daripada 5 itu adalah mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Itu adalah bahasa roh. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh yang dicurahkan bagi mereka yang percaya, yang inginkan satu relasi, satu perhubungan baru dengan Allah yang merupakan roh. Allah yang merupakan roh, dan saya juga mempunyai roh karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam diri saya. Roh Kudus ada di dalam diri saya, maka saya harus menggunakan roh Allah di dalam diri saya untuk bicara kepada Allah. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jadi, bagaimana kita bisa memahami karunia Roh Kudus ini ya? Karunia Roh Kudus ini. Karunia Roh Kudus ini, karunia berbahasa roh ini, di dalam Injil ada 3. Di dalam Injil mengenai karunia berbahasa roh ada 3 bentuk bahasa roh. 3 bentuk bahasa roh. Pertama adalah bahasa asli yang tidak dibelajar. Ini yang terjadi di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 6 hingga 11. Pada hari Pentakosta pertama, Roh Kudus dicurahkan dan rasul-rasul semua mula berbicara dengan bahasa roh. Mereka bicara di dalam bahasa roh, dan semua orang yang mendengarkan mereka di dalam bahasa mereka sendiri. Ya, kita melihat ya di dalam Kisah Para Rasul bab 2, orang dari Yunani mendengarkan rasul dalam bahasa Yunani. Orang dari Arab mendengarkan mereka di dalam bahasa Arab. Sedangkan rasul-rasul tidak belajar bahasa Arab atau bahasa Yunani. Ini adalah bahasa roh. Mereka bicara di dalam bahasa roh, dan yang pendatang-pendatang itu mendengarkan mereka di dalam bahasa mereka sendiri. Pertama, bahasa asal. Kedua adalah zenolalia. Zenolalia adalah bahasa roh bernubuat. Bahasa roh bernubuat. Ini yang ditulis oleh Paulus di 1 Korintus 14 ayat 26 hingga 27. Bila Paulus bicara mengenai bahasa roh dan mengatakan, kalau tidak ada sesiapa tidak memahami bahasa itu, jangan kamu bicara di dalam bahasa roh.
Paulus sedang bicara mengenai zenolalia. Zenolalia adalah bahasa roh bernubuat. Maksudnya Rasul sedang memberikan nubuat, tetapi bukan di dalam bahasa asli, tetapi memberikan nubuat di dalam bahasa roh. Dan perlu ada seseorang menafsirkan bahasa roh itu. Penafsiran bahasa roh adalah salah satu daripada 9 karunia Roh Kudus. Dan penafsiran bahasa roh dibutuhkan untuk nubuat. Tujuan kita malam ini bukan untuk bicara mengenai bahasa asli, bukan untuk bicara mengenai zenolalia, tetapi untuk bicara mengenai bahasa roh yang ketiga. Bahasa roh ketiga adalah bahasa roh berdoa. Bahasa roh berdoa. Itu dipanggil glossolalia. Glossolalia bahasa roh berdoa. Bahasa roh berdoa. Ini yang dikatakan oleh Roma di kitab suci di Roma bab 8 ayat 26 hingga 27. Roma 8 26 hingga 27. Oke, ya, di dalam Alkitab kamu ini sangat penting untuk memahami glossolalia. Saya ulang ya. Masih ingat lagi? Ada 3 bentuk bahasa roh, 3 bentuk berbahasa roh. Yang pertamanya bahasa yang asli, kedua bahasa nubuat zenolalia, yang ketiga adalah bahasa doa glossolalia. Dan glossolalia ini adalah Roma 8 ayat 26 hingga 27. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Pernah kamu punya pengalaman begitu? Tidak tahu bagaimana berdoa. Ketika kamu lemah, ketika kamu takut, tidak tahu bagaimana mau berdoa. Ketika kamu penat, orang Indonesia bilang capek ya, penat. Kalau penat, tidak tahu bagaimana mau berdoa. Di dalam kelemahan, kamu tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus sendiri. Lihat ya, ada tulis di situ. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus sendiri akan berdoa menggunakan bibir kita. Roh Kudus sendiri akan berdoa menggunakan bibir kita. Bagaimana? Dengan ulang. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ulang. Dengan ini sangat penting ya. Bagaimana Roh Kudus berdoa melalui Anda dan saya? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Paham maksudnya keluhan? Paham apa maksudnya keluhan? Ya? Rintihan, bagus, rintihan. Tapi lebih dari rintihan. Apa itu keluhan? Bila kamu berkeluh, tidak mampu, bagus. Kamu berkeluh ketika tidak mampu, bagus. Beri saya perumpamaan keluhan. Tidak berdaya, betul. Tetapi itu semua kata-kata. Keluhan tidak ada kata-kata. Kamu bisa paham? Oke, keluhan begini. Pernah dengar orang bilang begitu? Pernah? Sekali lagi saya berkeluh. Dengar ya. 1, 2, 3. Bagus. Suara saya. Oke, saya kira 1, 2, 3. Kamu semua satu rumah berkeluh. Termasuk Ryan dengan Jess. Dengar, saya kira 1, 2, 3. Secara lantang dan keras kamu harus berkeluh. Dengar ya. 1, 2, 3. Siap? Paham ya? Siapa yang tidak berkeluh, saya beri izin kamu cocok dia. 2, 3. Bagus. Oke. Kumpulan besar saja. Kumpulan besar. Oke.
Bukan kamera Wendy dengan yang tiga di situ, bukan yang itu ya, kumpulan besar itu yang duduk di keliling itu. Oke? Saya kira 1 2 3. Semua berkeluh. 1 2 3. Bagus. Lelaki saja. Semua berkeluh. 1 2 3. Perempuan saja, cewek saja, perempuan saja. 1 2 3. Dengar ya. Keluhan yang tidak terucap itu adalah Roh Kudus berdoa melalui kata-kata kamu. Bagaimana bahasa roh itu mengalir melalui keluhan tidak terucap. Saya tunjuk kamu. Saya tunjuk kamu sekarang ya. Saya tunjuk kamu. Dengar ya. Dengar. Korabashikala barandada karabashikala baradada. Ora karabashikala barandada karabaradada. Ora karabaradada karabashikala barandada karya barada. Ora karabaradada di karabarandada karya barada karya. Ora karabaradada. Itu adalah keluhan yang tidak terucap. Bukan bahasa itu. Itu bukan bahasa. Itu adalah keluhan Roh Kudus. Siapa yang bicara? Roh Kudus yang sedang bicara. Pakai mulut saya. Roh Kudus yang sedang bicara. Keluar dari mulut saya. Glossolalia. Maksudnya, glossolalia, silabel dicantum-cantum dan keluar. Bukan lalala. Ada siapa tadi bilang lalala. Bukan lalala ya. Itu bukan bahasa roh. Lalala bukan bahasa roh ya. Itu adalah glossolalia. Glossolalia keluar melalui keluhan. Saya beri perumpamaan supaya kamu boleh paham ya. Oke? Bagaimana keluhan ini bisa dipaham oleh Allah. Siapa di sini punya adik baby? Adik baby. Ada gak adik baby? Atau pernah lihat baby? Pernah dekat dengan baby? Pernah? Ada sesiapa? Ada, satu saja. Ya. Ya. Kamu pernah lihat baby menangis? Ya. Baby yang baru lahir. Mungkin 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, baby menangis. Pernah ada pengalaman begitu? Baby menangis. Kamu pergi ke rumah itu atau di rumah sendiri, ada baby menangis. Kamu dengar suara baby itu. Itu bunyi baby nangis. Bising saja. Tetapi kamu tidak paham kan? Baby menangis, kamu tidak paham. Tetapi mama baby itu paham. Mama baby itu paham apa yang baby mau. Walaupun itu tidak menggunakan kata-kata. Mama baby itu bilang, aduh sayang, kamu lapar ya? Ini minum susu. Bagi susu. Aduh sudah berak ya? Ini mari mama cucikan. Aduh sakit perut ya anakku. Kenapa anakku? Oh anakku mau tidur. Kamu garuk kepala. Bila itu baby bilang, dia lapar, dia mau tidur, dia sudah berak. Bila baby itu bilang perut dia sakit, bagi kamu baby itu hanya bilang tetapi mamanya bisa paham. Mamanya bisa paham. Kenapa? Itu dipanggil bahasa cinta, bahasa kasih. Seorang mama boleh paham apa yang dikatakan oleh baby itu, walaupun bagi Anda dan saya dengan menggunakan otak Anda dan saya, kamu tidak boleh paham. Kenapa? Karena baby itu bicara dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Jadi, jikalau kamu ingin bicara kepada Allah, kamu harus membuka diri kamu kepada keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Sekali lagi saya beri perumpamaan bahasa roh. Oke? Dengar ya. Korabashikarabarandala karabar.
Ora karabashika rabaranda la karya. Kamu tidak bisa paham. Tetapi siapa paham? Allah paham. Allah paham. Ada orang berkata, tetapi kalau saya tidak paham, saya tidak mau bicara. 1 Korintus bab 14. 1 Korintus bab 14 ayat 2. 1 Korintus bab 14 ayat 2. Buka 1 Korintus bab 14 ayat 2. Sesiapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sesiapa yang berbicara di dalam bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal rahasia. Itu adalah Roh Kudus yang bicara dari dalam diri kamu kepada Allah. 1 Korintus bab 14 ayat 14. 1 Korintus bab 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku, pikiranku tidak turut berdoa. Jadi apa harus aku buat? Aku harus berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budi, dengan pikiranku. Aku bernyanyi dan memuji dengan rohku, aku menyanyi dan memuji dengan akal budi, dengan pikiranku. Jadi dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Oke? Oke. Begitu singkat. Dia masuk telinga, dari telinga pergi ke otak, dari otak pergi ke kerongkong, dari kerongkong keluar mulut. Halo. Tetapi bahasa roh tidak menggunakan otak. Bahasa roh menggunakan roh. Jadi itu ialah Roh Kudus bicara di dalam hati kamu. Roh Kudus bicara di dalam hati kamu. Oke? Dan itu tidak boleh didengar pakai telinga kamu. Kamu dengar dengan telinga hati. Dan keluar dari telinga, dari hati, sekarang itu adalah bahasa roh. Sekali lagi ya. Dari hati ke kerongkong, ke mulut, ke bibir, keluar bahasa roh. Itu bedanya. Itu sebabnya, Paulus berkata, aku berdoa. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budi, tetapi aku juga berdoa dengan roh. Aku bernyanyi dengan akal budi, tetapi aku juga bernyanyi dengan roh. Saya harap kamu boleh lihat ya gambar ini. Gambar manusia pakai otak ya. Ini atas akal budi, yang ini Roh Kudus di dalam hati dia. Akal budi di otak dia, roh. Dan bila dia bicara, dia keluar dari otak. Tapi bila dia Roh Kudus yang bicara, keluar dari hati. Keluar dari hati. Keluar dari hati, keluar kepada mulut. Itu adalah bahasa keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Glossolalia. Perumpamannya begini. Korabashikarabarandara karyabar. Tidak bisa dipaham. Tidak bisa dipaham. Tidak bisa dipaham karena tidak menggunakan otak. Menggunakan Roh Kudus yang ada di hati. Jadi Paulus berkata, kita harus belajar berdoa dengan menggunakan akal budi dan juga dengan menggunakan roh. Kita harus belajar bernyanyi menggunakan akal budi dan juga bernyanyi dengan menggunakan roh. Kalau bernyanyi menggunakan akal budi, sama seperti kamu nyanyi tadi. Hari ini ku rasa bahagia. Itu lagu menggunakan akal budi. Kalau menyanyi dengan roh, korabashi kalabaran ora karabashi rabarararara, tidak bisa dipaham. Itu bernyanyi dengan roh. Jadi saya bisa bernyanyi dengan akal budi, saya juga bernyanyi dengan roh. Saya berhenti sekarang. Saya minta pertanyaan, question and answer, soal jawab. Hello, Brother Jude. Ya, Jess. So, pertanyaan dari saya ya,
Sebelum ini pemahaman saya terhadap bahasa roh dia something yang kita dapat dengan maksudnya kita dapat secara spontan. Jadi saya dengar daripada sharing daripada Brother Jude, sekarang baru saya paham yang kita sebenarnya kita berbahasa roh, kita boleh kontrol benda itu. Betul. Kan Brother Jude. Memang. Dan Di dalam kontrol kamu. Oke? Macam mana kita bisa tahu ya? Macam mana kita bisa tahu? Ya, ada ditulis ya. Ini di sini. Lihat. 1 Korintus bab 14 ayat 32. 1 Korintus bab 14 ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi. Karunia nabi takluk kepada nabi. Maksudnya karunia-karunia Allah di dalam hidup kamu tertakluk kepada kamu. Maksudnya Roh Kudus tidak akan memaksa kamu melakukan sesuatu tanpa kesadaran atau keinginan kamu. Jadi maksudnya kalau kamu tidak mau berbahasa roh, Roh Kudus tidak akan memaksa kamu. Itu bedanya antara roh jahat dengan Roh Kudus. Roh jahat akan memaksa kamu melakukan sesuatu tanpa izin kamu. Tetapi Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu tanpa izin kamu. Jadi maksudnya kalau kamu mau bicara dalam bahasa roh, maka karunia itu akan mengalir. Kalau kamu duduk di sini dan kamu bilang, oh ini bagus tetapi saya tidak mau. Walaupun siapa mendoakan kamu, kamu tidak bisa berbahasa roh. Karena karunia itu tidak boleh dipaksa. Roh Kudus tidak akan memaksa. Paham? Sudah jawab pertanyaan kamu? terjawab. Tapi mungkin ada lagi. Macam mana? Saya susah mau bentuk ayat. Dia bentuk saja. Oke. Kalau macam mana penjelasan bagi kebolehan para nabi itu berada di sebab yang ini kan daripada kawalan kita sendiri. Betul. Adakah bermaksud nabi-nabi sebenarnya boleh mengawal percakapan mereka ketika mereka berbahasa roh, tapi yang pelik dia bahasa diorang tuh difahami. Dan adakah bermaksud macam mana? Saya bilang tadi kan? Iya. Saya bilang tadi ada 3 bentuk kan? 3 bentuk. Satu adalah bahasa asli, di mana mereka bicara dan orang lain boleh paham. Ya. Yang kedua adalah nubuat, bahasa roh nubuat. Dan bahasa roh nubuat, zenolalia, itu adalah tujuan untuk bagi mereka yang memahami dan itu perlukan karunia menafsirkan bahasa roh. Saat ini kita bicara mengenai karunia doa. Karunia doa bahasa roh. Glossolalia, karunia doa bahasa roh, glossolalia. Dan karunia doa glossolalia, karunia bahasa roh doa, itu di dalam kawalan kamu. Maksudnya, jikalau kamu mau bermula berdoa, kamu boleh bermula. Tujuannya bukan untuk orang lain dengar itu. Karunia itu bukan untuk orang lain dengar. Karunia bahasa roh, doa bahasa roh, itu di antara kamu dengan Bapa kamu di surga. Bukan untuk orang lain dengar. Jangan salah paham ya. Kalau untuk orang lain dengar, itu bukan lagi glossolalia, bukan untuk bahasa roh ditujukan kepada bahasa doa. Bahasa doa itu ditujukan audiensinya, penerimanya hanya satu, Allah saja. Maka orang lain tidak bisa paham. Dan orang lain juga tidak perlu paham. Orang lain juga tidak perlu paham apa keluhan hati kamu kepada Allah. Orang lain tidak perlu paham. Siapa yang perlu paham? Allah yang perlu paham. Dan karena roh Allah yang sedang berdoa di dalam diri kamu, Allah Bapa paham. Ya, jadi jika saya berdoa, itu tujuannya bukan untuk orang lain dengar. Saya berdoa supaya Bapak saya di surga bisa dengar. Oke?
Apa bedanya dengan menggunakan kata-kata? Kalau menggunakan kata-kata manusia, saya berdoa dengan menggunakan akal budi, dengan menggunakan kata-kata. Itu kata-kata saya, seorang yang paling cerdik, paling pandai di dalam vocabulary ayat dia, kata-kata dia. Di dalam vocabulary dia, dia mempunyai lebih kurang 4 atau 5.000 perkataan, di mana dia mau mewujudkan ayat untuk mendoakan seseorang. Tetapi dengan bahasa roh tidak ada ayat, tidak perlu ayat. Ya mengalir saja, mengalir seperti sungai. Itu sebabnya Yesus berkata, Yohanes bab 7 ayat 37-38, dari dalam hatinya akan mengalir air-air yang hidup. Seperti di dalam diri kamu akan mengalir seperti sungai, air yang hidup akan mengalir dan akan terus keluar. Kamu tidak akan penat, tidak akan capek, tidak akan hilang perkataan. Tetapi kalau kamu doa menggunakan kata-kata, Tuhan, saya punya sakit hati, saya sudah ditinggalkan oleh pacar saya, ini lelaki saya cintakan tetapi dia lari dengan cewek lain. Itu kamu gunakan kata-kata. Dan kata-kata kamu selepas 1 menit, 2 menit akan habis. Tetapi dengan bahasa roh, 10 menit, 30 menit tidak akan habis. Akan terus mengalir. Korabashika rabarandala karya barandara. Kenapa? Karena yang mendengar si penerima doa itu bukan orang lain. Si penerima doa itu adalah Allah Bapa di surga. Jess, paham atau? Orang yang berbahasa roh, adakah dirinya sendiri memahami bahasa roh sendiri? Tidak. Jadi dia main cakap saja. Ya. Dan tidak perlu pahami. Kenapa? Kenapa dia tidak perlu pahami? Walaupun dia sendiri sedang bicara di dalam bahasa roh. Kenapa dia tidak perlu memahami? Karena Roh Kudus yang bicara di dalam hati dia. Mengenai keinginan dia kepada Allah Bapa. Saya beri perumpamaan begini ya. Kalau kamu pakai akal budi ya. Kalau kamu pakai akal budi. Oke? Katakan, kamu sudah bernikah. Lukas ya namanya? Belum ah? Oke. Saya beri perumpamaan Lukas. Katakan kamu mau bernikah ya. Ada 2 cewek. Satu di kiri, satu di kanan. 2 cewek, satu di kiri, satu di kanan. Paham ya, Lukas? Oke? Ya. Yang kiri itu hitam, gemuk, pendek. Yang di kiri itu hitam, gemuk, pendek. Yang di kanan itu putih, cantik, tinggi. Yang di kanan itu putih, cantik, tinggi. Kamu mau berdoa kepada Bapa. Kamu mau berdoa kepada Bapa. Tuhan, berikan saya istri yang baik bagi saya, Tuhan. Kamu gunakan otak kamu ya. Kamu gunakan otak. Oke? Tuhan, berikan saya istri yang bagus. Ya, saya tidak mau yang gemuk ini Tuhan, yang pendek, gelap ini saya tidak mau Tuhan. Tuhan berikan saya yang cantik, yang tinggi ini Tuhan. Itu kamu pakai otak kamu. Tapi Tuhan tahu, yang cantik tinggi ini tidak akan setia kepada kamu. Dia akan cari suami lain. Dia akan tinggalkan kamu selepas 6 bulan. Dia akan selingkuh, dia akan lari dengan lelaki lain. Jadi, kalau kamu doa di dalam bahasa roh, Tuhan akan mendoakan supaya kehendak Allah akan terjadi. Bukan keinginan kamu. Kalau kamu pakai otak kamu akan bilang, Tuhan kasih saya yang ini, yang kanan ini, yang tinggi, cantik, putih ini. Tapi, kamu tidak tahu apa yang Roh Kudus doakan. Korabashikarabarandara karyaryabaran. Saat itu Roh Kudus akan mendoakan supaya kehendak Allah yang paling bagus bagi kamu akan didatangkan di dalam hidup kamu. Paham?
contoh pasal roh jahat dan juga roh kudus. Tetapi kita sendiri yang perlu untuk membenarkan. Jadi macam mana saya perlu tahu beza roh jahat ataupun roh kudus yang sedang datang kepada saya? Tidak akan roh jahat datang kalau kamu mengundang Roh Kudus. Roh jahat tidak akan datang kalau kamu buka mulut dan kamu bilang, datang Roh Kudus. Roh jahat tidak akan datang. Kenapa? Karena roh jahat sangat-sangat takutkan Roh Allah. Dua-duanya tidak serupa ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Ada orang keliru ya. Ada orang pikir Roh Allah dengan roh jahat serupa, setanding. Tidak setanding ya. Satu pencipta, Roh Kudus, Roh Allah pencipta. Roh jahat yang dicipta, makhluk yang dicipta. Tidak sama ya, berbeda. Satu Tuhan, satu ciptaan makhluk. Tidak sama. Kalau kamu panggil Tuhan, si jahat takut, tidak akan datang dekat. Jadi, kalau kamu panggil Tuhan, yang datang siapa? Roh kudus. Roh Kudus. Kalau kamu panggil Roh Kudus, yang datang Roh Kudus. Kalau kamu panggil roh jahat, yang datang Roh jahat. roh jahat yang datang. Jadi jangan sekali-kali panggil roh jahat. So, kalau Tuhan itu roh kan? Tuhan itu roh. Ya, Allah itu roh. Ya. Allah itu roh. Jadi kalau setiap hari saya berdoa dalam bahasa saya sendiri, maksudnya Tuhan tidak dengarlah doa saya. Dia dengar. Dia dengar. Jangan salah paham. Kalau kamu doa dengan bahasa sendiri, dia dengar. Tapi bedanya, dengar ya, bedanya antara kamu doa dengan menggunakan kuasa otak kamu sendiri atau menggunakan kuasa Roh Kudus. Bedanya antara kamu, ya, macam mana ya, saya beri perumpamaan supaya kamu boleh paham ya. Dengar ya, saya beri perumpamaan supaya kamu boleh paham. Siapa nama tadi? Kan begini ya, katakan Timotius ada satu kereta, mobil ya, orang Indonesia bilang mobil, kereta ya. Kereta Toyota Corolla. Toyota Corolla tahun 1964. Toyota Corolla dibikin tahun 1964. Bila kamu tekan dia punya ignition kereta, keretanya kotok. Jadi tiap hari kamu pergi kepada university kamu pakai Toyota Corolla, kamu balik kotok. Ya, itu kereta kamu, Toyota Corolla tahun 1964. Kereta yang sudah setengah mampus, ya, sudah mau mati. Itu kereta kepunyaan kamu. Katakan minggu depan seorang kaya, paling kaya seluruh Malaysia, katakan Najib Razak, kasih kamu gratis. Najib Razak gratis kasih kamu, atau Rosma Mansur kasih kamu free satu Ferrari, kereta Ferrari merah yang kelajuan pecutnya 0 hingga 180 km dalam 3 second. Start ignition, brum, boom, boleh pecut. Rosma Mansur kasih kamu Ferrari merah yang kamu punyai, yang boleh pecut dari 0 hingga 180 km dalam 3 second.
Kamu punya Toyota Corolla, Rosma Mansur kasih kamu Ferrari merah. Kamu simpan Ferrari merah di dalam rumah kamu. Tiap pagi kamu pergi ke university pakai Toyota Corolla. Ketok 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 ketok. Kamu balik pakai Toyota Corolla ketok 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 ketok. Salah kah, Timotius? Halo brother, beza besar lah. Beza sangat besar. Toyota Corolla kamu ketok 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 ketok. Kamu sampai ke university daripada rumah kamu, dari Pangsapuri kamu pergi ke university 45 menit. Pakai Ferrari 5 menit sudah sampai. Zoom, sudah sampai. Beza sangat besar. Keretanya lagi cantik, lagi baru dari Toyota Corolla kamu. Dengar, dua-dua kepunyaan kamu. Kamu punya Toyota Corolla, kamu juga punya Ferrari. Dua-dua kepunyaan kamu. Kamu pakai mana, terpulang kepada kamu kebijaksanaan kamu. Kebijaksanaan kamu. Kalau kamu mau pakai Toyota Corolla, terpulang kepada kamu. Tapi kamu yang akan lambat, kamu yang akan capek, penat, kamu yang akan keliru, karena kamu pakai Toyota Corolla kamu ketok 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 ketok. Tetapi kalau kamu pakai Ferrari kamu, lebih cepat, lebih laju, lebih cantik, terpulang kepada kamu. Bukan dosa. Rugi. Rugi. Bukan dosa, rugi. Rugi besar. Paham ya? Rugi. Jadi, bukan salah kamu mau berdoa. Bukan Tuhan tidak dengar. Tuhan dengar segala doa kamu. Tapi dengan bahasa roh, Tuhan ingin kamu dengan doa di dalam kuasa bahasa roh Dia. Sekarang saya mau pimpin kamu di dalam doa. Sila bangkit berdiri ya, di mana kamu berada. Sila bangkit berdiri. Oke. Saya mau pimpin kamu di dalam doa untuk curahan bahasa roh. Seperti saya katakan tadi, tidak memaksa. Roh Kudus tidak ingin memaksa sesiapa. Jikalau kamu inginkan, boleh mengalir. Jikalau kamu tidak mau, Roh Kudus tidak mau memaksa. Jadi terpulang kepada kamu kalau kamu mau. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, atau memikirkan orang di sebelah kiri kanan kamu. Percaya saja, karunia itu ada di dalam diri kamu, dan karunia itu takluk kepada kamu membuka mulut. Sebentar lagi saya akan pimpin di dalam doa. Doanya senang ya. Pertama saya akan mulakan dengan lagu, ya, lagu yang sama yang kamu nyanyi tadi dalam bahasa Inggris. Saya akan pimpin di dalam lagu. Mikrofon mute, mute mikrofon, mute semua mikrofon, mute semua mikrofon supaya tidak akan terganggu. Tetapi saya mau kamu dengar suara saya dan kamu tutup mata dan kamu doakan secara keras. Jangan diamkan diri. Ini sangat-sangat penting. Dan jangan diamkan diri. Kamu harus membuka mulut dan berdoa. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir apa yang keluar dari bibir. Kamu harus membuka mulut kamu. Dengar ya. Malaikat tidak turun dari surga akan suruh kamu buka mulut, bilang kakak, baru bilang kamu akan keluar bahasa roh. Kamu harus buka mulut sendiri. Dan ketika kamu buka mulut, akan mengalir seperti sungai dari dalam diri kamu. Oke? Dari dalam diri kamu akan mengalir sungai. Saya akan pimpin kamu di dalam lagu. Kemudian saya akan pimpin kamu di dalam doa. Kamu akan ulang doa itu selepas saya. Ulang doa itu secara keras, secara lantang, secara keras. Ulang doa itu bersama dengan saya. Selepas mengulangkan doa, saya akan bilang Haleluya. Kamu juga bilang Haleluya. Pada satu ketika saya akan lebih laju lagi, Haleluya saya. Dan satu ketika kamu akan dengar saya mula bicara di dalam bahasa roh. Ketika itu kamu tutup mata ya. Bila saya mula bilang Haleluya, kamu tutup mata. Kamu tutup mata.
Dan kamu mula buka mulut dan mula mengalir. Bahasa roh itu akan mula mengalir seperti dari sungai dari dalam diri kamu. Secara natural akan mula mengalir. Tetapi kamu yang harus buka mulut. Tidak ada sesiapa yang akan buka mulut bagi kamu. Tidak siapa memaksa kamu membuka mulut. Kamu harus membuka mulut secara sendiri. Semua paham ya? Oke? Paham? Oke. Saya mulakan dengan lagu. Oke? Saya mulakan dengan lagu. Dan saya ingin kamu nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Ya, saya tahu kamu sudah kenal lagu itu karena kamu nyanyikannya dalam bahasa Inggris tadi. Oke? Kata-katanya di belakang. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Lapanmu mengubah hidupku. Saudara-saudari, saya melihat kamu nyanyi ya dengan tangannya bergulung begini. Kalau tangan kamu bergulung begini, Roh Kudus tidak bisa mengalir. Kenapa? Karena itu satu tanda hati kamu sudah tertutup. Hati kamu sudah tertutup. Jadi saya mau mengundang kamu, kalau kamu mau memanggil Roh Kudus, buka kedua tangan kamu, buka, begini, buka. Buka kedua tangan kamu. Itu tandanya menyerah. Tandanya meminta. Tandanya menyerah, tandanya meminta. Jadi buka. Kalau sesiapa mau dipeluk, tangannya harus terbuka kalau dia mau terima pelukan. Kalau tangannya begini, tidak bisa. Sesiapa Allah Bapa di surga tidak bisa memeluk kamu. Jadi buka tangan kamu. Sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini. Dan ketika kita nyanyikan, saya ingin kamu buka tangan kamu dan undang Roh Kudus bersama dengan saya. Dengan suara yang keras, nyanyikan dan panggil Roh Kudus untuk mengalir di dalam hidup kamu. Nyanyikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku,
mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu akan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saudara-saudari, ulang doa ini bersama dengan saya. Mikrofon tetap mute, tetapi ulang doa ini dengan keras selepas saya. Tuhan Yesus, jamalah saya dengan urapan yang baru melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir di dalam diri saya. Roh Kudus datang di dalam hidup saya, jamah hati saya, jamah pikiran saya, jamah ketakutan saya. Buka segala yang halangan-halangan di dalam diri saya. Ubah hidup saya, Roh Kudus, saat ini. Patahkan segala ikatan dosa. Datang di dalam hidup saya saat ini. Roh Kudus, urapi saya dengan kuasa doa baru. Jamah bibir saya, jamah lidah saya dengan urapan baru, mengalir di dalam diri saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ulang doa ini, tutup mata kamu, angkat kedua tangan kamu. Ulang doa ini bersama dengan saya. Haleluya. 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 Karabashi karabaranda la karya baranda la karya baranda. Kalabashi karabaran. Ulang doa ini secara keras. Secara keras. Korabara karya baranda la karya baranda la karya baranda la. Karabashira kalabaranda la. Korabara karya baranda la karya baranda la 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 la. Karabaranda la karabara. Secara keras, saudara-saudara. Tutup mata, angkat kedua tangan, doakan secara keras. Kora, jangan pandang kiri kanan. Buka mulut kamu. Kora barra karya barandara karya barra. Ora karya barandara karya barandara karya barandara. Ora karya barandara karya basya barandara. Ora, tutup mata kamu, angkat kedua tangan kamu, doakan bersama dengan saya. Kora basyikara barandara karya barandara. Ora barandara karya barandara karya barandara. Ora karabasya barandara. Ora barandara karya barandara karya barandara. Jangan takut saudara-saudari, buka mulut kamu, tutup mata kamu, angkat kedua tangan kamu, doakan bersama dengan saya. Kora barra karabasya karabara. Jangan takut, jangan malu. Kora barandara karya barandara. Kara karya barandara karya barandara karya barandara. Kora barandara karya barandara di karya barandara. Ora barandara ora barandara
Doakan, saudara-saudara, doakan, buka mulut, teruskan doa, teruskan berdoa. Tutup mata kamu, buka mulut, doa. Buka mikrofon kamu supaya saya boleh dengar suara kamu. Buka mikrofon kamu. Doakan bersama dengan saya. Silakan. Buka mikrofon kamu. Doa bersama dengan saya secara keras. Silakan, mari semua. Jangan diamkan diri. Mari semua. Segan, saudara-saudari, kuat lagi. Rakarya bashikara barandara karya barandara. Ora karya barandara karya barandara. Teruskan, saudara-saudari, teruskan. Jangan diamkan diri. Jangan diamkan diri. Ora karya barandara karya bashira barandara. Ora barandara karya barandara. Kara bashikara barandara karya barandara. Ora barandara. Saudara-saudari, mari nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Lagu yang sama yang kita nyanyikan tadi. Mikrofon biarkan secara on. Nyanyikan bersama dengan saya, kemudian kita akan semua berbahasa roh. Jangan takut. Tutup mata kamu, jangan pandang kiri kanan. Jangan malu, jangan segan kepada teman-teman di kiri kanan. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kamu. Datang Roh Kudus, panggil dia. Nyanyikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Tutup mata, angkat kedua tangan, nyanyikan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Nyanyikan bersama saya. Datang Roh Kudus, kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau dari sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Buka mulut, nyanyikan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Kora baranda la karya bashika la baranda la kar. Mari saudara-saudari, mari berpuasa roh. Buka mulut kamu. Kora baranda la dia baranda. Ora baranda la karya bashira la la. Ora baranda la karya baranda. Buka mulut kamu, tutup mata, angkat tangan. Sembah Dia. Kora baranda la karya baranda. Ora baranda la karya baranda. Ora baranda karya baranda. Urapan baru Tuhan. Urapan baru mengalir. Minyak yang baru mengalir di dalam hidup ini. Setiap ikatan belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Setiap ikatan belenggu dosa dipatahkan. Biar api Roh Kudus mengalir di dalam hidup ini Tuhan. Biar api Roh Kudus mengalir. Buka mulut ini Tuhan. Biar api-Mu mengalir Tuhan. Saat ini biarkan urapan-Mu mengalir. Api Roh Kudus mengalir. Api Roh Kudus mengalir di dalam diri kamu saat ini. Api Roh Kudus mengalir. Itu dia membakar kamu. Membakar kamu saat ini. Ora baranda la karya baranda. Ora baranda la karya baranda. Ora urapan baru mengalir di dalam hidup kamu saat ini. Ora karya baranda la karya bashika la baranda la hening. Tuhan berfirman, tutup mata kamu. Tuhan berfirman. Ada 3 orang di sini yang merasakan kamu tidak layak menerima karunia Tuhan.
Kamu tidak layak karena dosa-dosa di dalam hidup kamu. Tuhan berkata kepada kamu, anakku, jangan sekali-kali bilang, aku tidak layak Tuhan. Kuasa darahku, kuasa darah anakku mengalir di dalam hidupmu, dan kuasa darahku yang melayakkan engkau. Yesus. Ada lebih kurang 3 orang di sini yang takut. Takut karena teman-teman. Takut karena apa yang teman-teman katakan mengenai diri kamu. Kamu segan. Tuhan berkata kepada kamu, anakku, engkau segankan aku, satu hari nanti aku akan segankan engkau. Aku adalah Allahmu, Juru Selamatmu, Sang Penebusmu. Jangan segan akan aku. Jangan malu untuk berdiri membelakan aku di antara rakan-rakan. Kuasa Tuhan sedang mengalir di dalam hidup. Ada beberapa merasakan denyutan jantung yang sangat pantas tadi. Ada yang teteskan air mata. Tuhan mengatakan, Tuhan sedang menjamah engkau. Kamu sedang memikul begitu banyak luka-luka batin. Luka-luka batin di dalam hidup kamu. Kamu mempunyai perhubungan relasi dengan orang yang sedang menjauhkan kamu dari Tuhan. Menjauhkan kamu dari Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu siapa dia. Aku tidak ingin menghakimi engkau, anakku. Aku ingin engkau kembali kepadaku. Menerima karunia Rohku di dalam hidup. Terimalah aku sebagai satu-satunya juru selamatmu. Tidak ada juru selamat lain di dalam hidupmu. Anakku, jangan coba permainkan aku. Mataku Tuhan berkata, mataku lebih berkuasa dari 100.000 matahari. Aku bisa melihat setiap sudut hidupmu. Aku tidak menghakimimu, malah aku mengasihimu. Aku mengundang engkau kembali kepadaku, anakku. Datang kembali kepadaku. Aku ingin jamamu. Ada yang sedang mendoakan orang tuamu di kampung. Ada seorang yang mendoakan untuk mendapat perhubungan pacaran. Tuhan sedang menjamah engkau, mengatakan, anakku, fokus matamu kepadaku dan hanya kepadaku. Kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Jangan carikan kebahagiaan dunia ini yang sementara. Carikan kebahagiaanku yang kekal. Saudara-saudari, ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saat ini ku serahkan seluruh hidupku, pikiranku, masa depanku, keluargaku, masalah finansialku, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan saat ini dosa-dosaku ke dalam tangan-Mu. Datang di dalam hidupku Tuhan. Ubah hidupku Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Segala puji, syukur, hormat segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau, Yesus. hanya bagi Engkau, Yesus. Kita wujudkan doa ini, semua doa ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.